Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kayaknya agak terlambat ya kita apa namanya? Kita berikan reaksi karena sudah banyak berseliweran di channel YouTube lainnya yang terkait dengan guru gembul dirujak habis-habisan, ya Allah. Ya, itu sudah menjadi risiko dari perdebatan yang tidak membawa satupun referensi. Tapi menurut saya ini guru gembul ya keren ya kalau menurut saya, karena masuk ke wilayah lawan, ya, masuk ke wilayah lawan, berdiskusi ya dengan santai ya, meskipun lawan debatnya itu Ustadz Nurudin itu sudah agak apa namanya, panas-panas ya. Ya, tapi di situ ditanggapi dengan sangat santai oleh Pak Guru Gembul. Dan ini menurut saya keren. Dan yang lebih kerennya lagi ketika Pak Guru Gembul ini mengakui kesalahannya karena ketika berdebat pada saat itu tidak membawa referensi satupun. Iya, tangan kosong. Ya, Ustadz Nurudinnya bawa senjata, dianya nggak bawa senjata. Ya, jadi dia sendiri mengakui kekalahannya dalam debat pada saat itu, dirujak habis-habisan kata Guru Gembul karena tidak membawa referensi. Ya, tapi ya coba ya, misalkan ya ketika Guru Gembul itu membawa referensi mungkin ada sedikit perlawanan. Ya, tapi karena nggak bawa referensi ya dirujak habis-habisan seperti itu. Ya, jadi perdebatan waktu itu kan sebenarnya berakar daripada definisi, di mana Ustadz Nurudin pada saat itu menerangkan yang namanya ilmiah adalah sesuatu yang berdasarkan ilmu. Sedangkan ilmiah versi Guru Gembul yang mengutip daripada ilmiah barat yang menunjukkan bahwa saja secara sesuatu yang ilmiah itu bisa diuji, bisa dibuktikan secara indrawi gitu kan. Sementara akidah Tuhan itu tidak bisa diempiriskan. Jadi Tuhan itu hanya bisa dirasionalkan. Apalagi guru gembulnya yang ngotot yang namanya ilmiah ya itu ya harus diuji, harus empiris. Tapi sebenarnya ini dari perdebatan itu kan sudah menerangkan bahwa Islam juga punya definisi ilmiahnya sendiri. Barat juga menggunakan definisi ilmiahnya sendiri. Ini tinggal mau diterima ya atau tidak. Karena pada saat itu kan guru gembul juga mengajak untuk jangan mendikotomikan ya yang namanya ilmiah ya. Jangan apa ya bahasanya itu, jangan fasis gitu ya. Iya, harus membedakan ilmiah versi Islam kemudian ilmiah versi Barat, kan begitu bahasanya Guru Gembul. Bagaimana membuktikan keberadaan seseorang secara rasional? Nah, ini kan yang menjadi pertanyaan daripada Guru Gembul kepada Ustadz Nurudin. Dan juga sebenarnya sudah dijawab, artinya lebih mengenaknya itu ketika ada audiens yang memberikan pernyataan atau jawaban terkait pertanyaan daripada Guru Gembul, yaitu berdasarkan dokumen apa namanya, berdasarkan pamflet yang sudah tersebar, berdasarkan tantangan apa ya, tantangannya Guru Gembul ya di media sosial. Itu sebenarnya secara rasional sudah menjadi bukti keberadaan Guru Gembul hadir atau ada di kegiatan debat itu. Artinya yang namanya kebenaran rasional kan tidak 100% pasti ya, artinya tetap benar tapi tidak bisa 100%, tidak bisa semuanya bisa dibuktikan. Artinya begini, kebenaran rasional adalah itu sesuatu yang didasarkan pada logika, bukti, dan penalaran. Tapi kemungkinan untuk terjadi atau tidaknya, ya kebenarannya itu tergantung daripada faktor-faktor yang mendasarinya. Artinya begini, misalkan yang pertama 100% pasti terjadi, gitu kan, 100% benar. Ya, dalam kasus-kasus 100% benar dalam penalaran ini itu seperti hukum atau rumus yang ada dalam matematika atau sains yang sudah terbukti. Ya, artinya kebenaran rasionalnya bisa dianggap pasti 100% pasti benar. Misalkan orang menghitung ya, bernalar satu tambah satu sama dengan 2. Nah, ini sudah 100% benar. Ya, karena
penalarannya ini perhitungan gitu kan. Tapi ada penalaran yang mungkin saja terjadi, mungkin saja tidak. Misalkan seperti itu tadi, tantangan dan juga pamflet debat antara Ustadz Nurdin juga dan Guru Gembul itu sudah tersebar di media sosial. Nah, kemungkinan, nah di sini rasional yang menghasilkan kemungkinan terjadi, kemungkinan besar Guru Gembul hadir pada saat itu, kemungkinan yang lainnya tidak hadir. Nah, jadi seperti itu. Akan tetapi melihat daripada gejolak yang terjadi di tengah masyarakat pada saat itu, media sosial juga menunjukkan bahwasanya bahwa Guru Gembul kemungkinan besar akan hadir pada acara seperti itu, dan itu dinalar, dibuktikan sebelum Guru Gembul hadir pada saat itu. Artinya kemungkinan sudah mulai nampak ketika tantangan Guru Gembul itu sudah dinyatakan, dan juga pamflet tentang debat, enggak tahu, saya lupa ya pada tanggal berapa itu debatnya. Dan itu penalaran itu sudah ada pada saat itu yang menunjukkan bahwa Guru Gembul itu kemungkinan besar ada di situ, di tempat debat itu. Artinya ada yang 100% itu dalam masalah perhitungan, dan ada juga yang kemungkinan terjadi ya seperti yang tadi saya jelaskan ya. Dan ini ada yang apa ya, yang sangat bengkok dari pandangan Guru Gembul tentang rasional ya. eh, Rasional ya, memang agak mirip, ada persamaan, tapi kita coba mengurai perbedaannya aja ya. Yang namanya rasional kan sebenarnya persamaannya sama-sama menganalisis sesuatu ya, tapi yang dianalisis itu kan berbeda. Nah, pada saat itu kan eh, Guru Gembul menjelaskan tentang rasio, perbandingan satu nilai gitu kan. Nah, dan tentu perbandingan seperti ini hanya cocok digunakan untuk matematika, sementara rasional itu untuk berpikir, berlogika atau berakal sehat gitu kan. Artinya yang dinalar itu bukan angka tapi pikiran gitu kan. Nah, jadi rasio yang dijelaskan oleh Guru Gembul itu terkait masalah angka-angka ya, perhitungan, matematika. Sementara rasional itu erat kaitannya dengan kemampuan berpikir. Nah, eh, rasio ya matematika, kemudian rasional itu lebih sering digunakan dalam konteks psikologi, filsafat, etika. Itu rasional ya, pengambilan keputusan ya, bukan rasio yang menghitung itu. Kalau rasio yang dimaksud oleh Guru Gembul kan itu adalah di definisi dasar atau definisi secara bahasa daripada rasio itu sendiri ya. Tapi dia menjurusnya justru malah ke analisis data numerik gitu kan, matematika kan, aneh juga seperti itu. Jadi beda ya rasio dengan rasional. Jadi rasio itu lebih menekankan pada hubungan kuantitatif antara angka dengan angka lainnya, sementara rasional itu menekankan pada proses berpikir dan penalaran yang logis ya. Tapi ya Guru Gembul pada saat itu ya masih tetap berpegang pada prinsipnya ya. Dia mengakui kalah, tapi kalahnya kalah debat, argumennya nggak ada, referensinya nggak ada. Tapi Guru Gembul pada saat itu masih tetap pada prinsipnya, yaitu menggunakan doktrin-doktrin agama tanpa perlu untuk membahasnya. Artinya ini jauh lebih kalau dalam akidah asariyah ya, akidah ahli hadis yang digagas oleh Imam Ahmad, prinsip yang dia pakai, prinsip akidah asariyah yang dia pakai, akan tetapi justru malah menolak daripada keilmiahan dari ilmu akidah itu sendiri ya. Jadi ilmu akidah itu saja sih sebenarnya dari segi metodologi, tapi dari sisi pengamalan ilmu akidah ya, jadi Guru Gembul itu mengamalkan ilmu akidah pada mazhab akidah Athariyah